nama saya Nur Fatima. Saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Baik, langsung saja. Yang pertama itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya berdampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia atau SDM juga harus sesuai dengan keadaan tempat kita memulai sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Sebagaimana contoh dari aspek ekonomi pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia. Sumber daya laut merupakan salah satu sumber perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Berbagai biota laut yang menghuni hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan sumber makanan dan mata pencaharian dari hampir 1,5 juta nelayan yang hidup di daerah-daerah pantai. Selama ini usaha penangkapan ikan di laut merupakan mata pencaharian utama sebagian besar 90% penduduk desa pantai. Usaha-usaha lain seperti budidaya pantai kurang berkembang walaupun potensi untuk itu cukup besar. Usaha budidaya rumput laut sebagai salah satu usaha budidaya pantai. Mata ini telah mulai dikembangkan di beberapa daerah. Selanjutnya, aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Mengenai penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan, kekuasaan sosial atau orang lain. Selanjutnya, analisis dalam bidang sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan keadaan sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar di dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat pluralistis. Masyarakat pluralistis adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Selanjutnya, aspek politik. Aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran konsumen. Adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Selanjutnya, analisis dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu strategis. Isu strategis merupakan suatu informasi pemberitaan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, masyarakat, dan pemerintahan. Kedua, penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu rangkaian atau struktur pemerintahan di dalam suatu wilayah tertentu. Dan yang ketiga, kerjasama pemerintah. Kerjasama pemerintah merupakan suatu perjanjian pemerintah suatu wilayah dengan pihak-pihak lainnya agar pemerintah mau bekerja sama dengan perusahaan. Baik, selanjutnya implikasi pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan tolak ukur bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan penentuan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Dan yang ketiga itu, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual, serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik itu masa sekarang maupun untuk masa ke depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.